Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma stajib du'ana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang ketujuh dari bab kitab ini. Setelah sebelumnya kita membahas tentang muhkam dan mutasyabih. Maka di sini disebutkan al-babus sabi'u. Sama-sama dibuka bukunya di halaman 16 pada bab yang ketujuh. Al-babus sabi'u al-amu wal khas. Pada bab ini kita akan membahas tentang lafadz umum dan lafadz khusus yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Perlu dipahami bahwa pembahasan ini merupakan pembahasan yang juga dibahas di ilmu usul fikih. Ini masuk pada pembahasan disebut sebagai dilalatul alfaz. Dilalah artinya petunjuk atau maksud. Alfaz artinya lafaz-lafaz. Sehingga bab al-am wal khas merupakan babun mushtarak baina ilmi usulit tafsir wa ilmi usulil fikhi. Bab lafaz umum dan lafaz khusus merupakan sebuah bab yang sama-sama dipelajari di ilmu usul fikih, juga dipelajari di ilmu usul Al-Quran, ilmu kaidah-kaidah Al-Quran, yaitu tentang petunjuk atau maksud dari sebuah lafadz. Dilalatul alfaz namanya, maksud dari sebuah lafadz. Kita langsung masuk saja. Am dan khas, lafadz umum dan lafadz khusus. Wa fihi samaniyatu dhawabit. Dan dalam pembahasan ini ada 8 dhawabit, 8 panduan atau kaidah. Ad-dhabitul awal, kaidah yang pertama, al-amu. Penulis akan memulai dengan sebuah pengertian. Al-amu huwa lafdzul mustaghriqu li jami'i afradihi. Sebuah lafadz umum itu adalah, apa pengertiannya? Sebuah lafadz yang mustaghriq. Mustaghriq maknanya mencakup. Sebuah lafadz yang mencakup li jami'i, untuk seluruh afrodihi, anggota-anggotanya atau bagian-bagiannya. Jadi dikatakan sebuah lafadz itu lafadznya umum ketika lafadz tersebut mencakup semua anggota yang ada di bawahnya. Al-lafdhu al-mustaghriqu li jami'i afrodihi. Sebuah lafadz yang mencakup semua anggotanya. Contoh, ketika ana bilang thalibun, berarti ketika ana bilang thalibun, berarti maksudnya adalah seluruh orang yang berstatus thalib, santri atau pelajar. Di situ ana tidak mentaksis. Di situ kami tidak mentaksis, tidak mengkhususkan. Misalkan harus pelajar kabupaten Wonogiri misalkan, atau pelajar kabupaten Boyolali dan sebagainya. Jadi di situ umum. Jadi di situ lafadznya umum. Zahabat tullabu, telah pergi tullab, berarti semua santri, berarti umum. Semua santri sedunia ini masuk dalam kata-kata itu. Begitu. Itu makna umum, sebuah lafadz yang mencakup seluruh anggotanya. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran sebuah lafadz yang bermakna umum, berarti dia mencakup semua anggota yang ada dalam lafadz itu tanpa terkecuali. Seperti itu. Itu makna dari sebuah am atau umum. Faedahnya apa? Kita mempelajari lafadz umum dan lafadz khusus. Dalam hukum syariat kita selalu membahas tentang hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum berarti hukum yang berlaku untuk semuanya. Hukum khusus berarti hukum yang tidak berlaku bagi seseorang. Contohnya misalkan seperti masalah zakat, sedekah. Sedekah
itu semua orang bisa menerima. Tapi ternyata ada beberapa aturan khusus di mana keluarga Nabi Muhammad SAW dikhususkan tidak boleh menerima zakat, diharamkan. Dan itu khusus untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Seperti itu disebut sebagai hukum umum dan hukum khusus. Jadi semua orang boleh menerima sedekah, kecuali keturunan atau orang-orang yang masuk dalam Bani Hashim. Seperti itu. Itu faidahnya kita mempelajari adanya lafadz umum dan lafadz khusus, supaya kita mengetahui ada beberapa hukum yang umum untuk semua dan ada yang dikhususkan. Seperti itu. Itu faidahnya. Sampai sini insyaallah kita bisa pahami. Sekarang kita masuk pada ad-dhabitus tsani. Kaidah yang kedua. Pada kaidah yang kedua ini kita akan membahas tentang contoh-contoh. Contoh-contoh untuk apa? Contoh-contoh dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan itu maknanya umum. Jadi kita di kaidah yang ini akan mempelajari pola-pola kalimat yang menunjukkan makna umum, yang menunjukkan bahwa maknanya adalah umum. Hanya perlu dipahami bahwa dalam materi ini kemampuan kita terhadap ilmu nahwu, pemahaman terhadap macam-macam lafadz dalam ilmu nahwu, gramatika bahasa Arab, itu sangat mempengaruhi tingkat pemahaman kita terhadap pembahasan contoh-contoh pola kalimat yang bermakna umum ini. Jadi bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab, itu mungkin kurang terlalu bisa memahami materi ini. Karena ini sangat-sangat berpengaruh dengan kemampuan ilmu nahwu seseorang, pengetahuannya tentang ilmu nahwu seseorang. Kita mulai di situ. Siyaghul umumi sab'un. Pola-pola kata yang bermakna umum itu ada 7. Pola kalimat lafadz yang bermakna umum dalam Al-Quran ada 7. Al-awwal, yang pertama, ma dalla 'alal umumi bimadatihi. Apa-apa yang menunjukkan atas makna umum bimadatihi dengan esensi maknanya. Bimadatihi maknanya adalah dengan esensi maknanya. Maksudnya apa? Maksudnya apabila di dalam Al-Quran ada sebuah lafadz yang lafadz tersebut dari segi pemaknaannya sudah jelas sekali bahwa itu maksudnya adalah untuk umum. Seperti seperti sebuah lafadz kullun misalkan. Kullun itu kan dalam bahasa Arab secara maddahnya maknanya sudah untuk semua. Kullun, semua atau setiap. Contohnya di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 185, di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Di situ kalimat kullun, semua, walaupun setelahnya kan kata nafsin. Nafsin itu kan secara kaidah nahwu artinya mufrad, satu, tunggal. Tapi di sini maknanya adalah umum. Kenapa? Karena ada kata kullun, semua di situ. Jadi kullu nafsin, semua manusia, semua jiwa akan merasakan mati tanpa terkecuali. Berarti maknanya umum. Karena apa? Karena ada sebuah lafadz yang yadulu alal umum bimadatihi, yang menunjukkan atas makna umum dengan esensi maknanya. Kullun di situ. Walaupun setelahnya itu isim mufrad, isim tunggal, satu orang. Tapi maknanya umum untuk semua orang akan meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk akan meninggal kecuali Sang Pencipta, Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian yang kedua di situ disebutkan asma'us syart. Isim-isim yang bermakna pensyaratan atau sebuah isim yang masuk pada pola kata syarat, sebab akibat. Dalam sini perlu dipahami juga, di dalam ilmu lughah ada fiil, isim, dan harf. Fiil itu kata kerja, ism itu kata benda, nama tempat, nama orang,
sebuah nama dan sebagainya, harf itu imbuhan atau kata yang tidak memiliki makna sempurna. Nah, apabila ada isim, baik itu isim zahir, isim mudmar ataupun isim mubham. Di sini di dalam Al-Qur'an kami akan menyebutkan sebuah isim mubham. Isim mubham itu sebuah isim yang terdiri dari huruf yang bermakna isim mubham. Begitu kurang lebih, nanti di murajaah di ilmu nahwu kalau tidak paham betul tentang masalah isim syarat atau isim mubham. Di sini disebutkan contohnya tentang isim dalam pola kalimat syarat. Kalau kamu melakukan begini, maka Allah akan membahas ini. Di sini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang banyak, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut. Di sini kan ada kata-kata man dzalladzi, barang siapa yang meminjamkan. Kata-kata barang siapa yang meminjamkan itu disebut dalam ilmu lughah dengan istilah isim mubham. Jadi isim mubham itu suatu huruf yang maknanya untuk menunjukkan sebuah makhluk atau sebuah seseorang yang tidak kita tentukan orangnya. Gitu. Siapa saja yang memberi pinjaman kepada Allah, siapa saja, maknanya umum. Itu disebut sebagai isim mubham. Isim mubham ini ada dalam pola syarat. Sebagaimana di situ kan asma'u syarat, isim-isim dalam pola syarat. Barang siapa yang meminjamkan Allah, ini disebut sebagai jumlah syartiyah, maka Allah akan lipat gandakan pinjamannya. Ini disebut sebagai jawabus syarat. Gitu. Fi'lus syarat, jawabus syarat dalam ilmu nahwu. Berarti maknanya umum. Siapapun yang meminjamkan pinjaman kepada Allah, akan Allah lipat gandakan, yaitu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk apapun, selama itu diperbolehkan, semua akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya umum. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, asmaul istifham. Sebuah isim yang berupa kata tanya. Istifham itu kata tanya. Asma istifham berarti sebuah ayat yang di dalamnya ada istifham, ada kata tanya, itu biasanya menunjukkan umum. Seperti apa contohnya? Di sini disebutkan dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana." Katakanlah, wahai orang-orang kafir atau musyrik, hal, apakah 'indakum, kalian memiliki minal ilm, ilmu, fatukhrijuhu lana, yang kalian bisa keluarkan untuk berhujjah, berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, di padang mahsyar. Di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu bertanya. Di sini kan titik pembahasannya di kata tanya. Hal, apakah, semua orang kafir, semua orang musyrik, semua orang tidak beriman kepada Allah itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal indakum min ilm, apakah kalian punya bukti apapun itu untuk membuktikan yang bisa kalian hujahkan, bisa kalian keluarkan untuk kami, Allah Subhanahu wa taala, untuk membenarkan kekufuran atau kesyirikan kalian. Begitu, supaya kalian tidak masuk neraka. Nah, berarti itu maknanya umum ayat itu. Itu tantangan terhadap semua orang kafir dan semua ilmu yang mereka punya. Apakah bisa membenarkan kekufuran mereka? Begitu. Kemudian selanjutnya yang keempat, al-asmaul mausulah. Sebuah isim sambung. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata sambung, yang maknanya yang. Kalau dalam bahasa Arab itu asma mausulah, contohnya alladzi, alladani, alladina. Kalau yang muannas allati, allatani, allawati.
Seperti itu. Kalau ada ayat yang ada asma mausulahnya, biasanya maknanya umum. Seperti contohnya di sini sebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam surat Al-Baqarah ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami semuanya itu di neraka, kekal di dalamnya. Berarti makna ayatnya umum. Alladzina kafaru, semua orang yang kufur dan semua orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Seperti itu. Kemudian yang kelima, nah di sini perlu dipahami, dikasih jeda dulu. Nanti poin pola kata yang kelima, 6 dan 7 itu sangat membutuhkan pemahaman kita terhadap ilmu nahwu pada bab ma'rifah dan nakirah. Jadi yang belum paham betul apa itu ma'rifah, apa itu nakirah, sepertinya akan kesulitan memahami tentang pola kata ini. Jadi nanti dimurajaah dulu apa itu ma'rifah, apa itu nakirah, sehingga bisa memahami itu bab ini. Singkatnya, nakirah adalah sebuah isim al-ismu al-ghairu ma'hudin bainal mutakallim wal mukhatab. Sebuah isim yang belum ditentukan ta'yinnya, belum ditentukan siapanya antara yang berbicara dan mendengar. Kalau ma'rifah al-ismul ma'hudu bainal mutakallim wal mukhatab. Sebuah isim, ma'rifah ini pengertiannya sebuah isim yang sudah ditentukan siapanya antara yang berbicara dan yang mendengar. Mudahnya, kalau nakirah itu belum jelas maksudnya siapa, ke arah siapa. Ketika disebutkan santri, berarti kan belum jelas ini santri ke arah mana maksudnya. Ketika disebutkan mobil, ini maksudnya mobilnya siapa, itu disebut sebagai nakirah dalam bahasa nahwu. Kemudian ma'rifah itu sudah ditentukan. Kalau kita bilang mobil itu, berarti sudah jelas. Oh, maksudnya yang berbicara dan mendengar itu maksudnya mobil itu yang biasa di parkiran mall itu misalkan. Begitu bedanya. Singkatnya supaya lebih mudah dipahami, nakirah itu biasanya sebuah isim yang tidak ada alif lamnya, tidak ada alnya. Seperti kitabun tanpa alif lam, itu disebut sebagai nakirah. Adapun ma'rifah adalah sebuah isim yang ada alif lamnya, yang ada alnya. Seperti al-kitabu, itu disebut ma'rifah. Singkatnya seperti itu. Nanti bisa dimurajaah sendiri. Pola yang kelima adalah an-nakiratu fi siyaqin nahyi. Sebuah isim nakirah yang ada pada pola kalimat nahyi larangan. Siyak itu pola kata nahyi larangan. Contohnya isim nakirah tidak ada alif lamnya pada pola larangan. Di sini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah saja dan jangan musyrik dengan sesuatu apapun juga. Di situ ada isim nakirah yaitu syai'a. Nah, isim nakirah itu di situ mufrad nakirah. Kalau dalam ilmu nahwu itu maknanya tunggal. Tetapi di situ maknanya semua. Sesuatu apapun tidak boleh dijadikan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maknanya. Jadi Allah tidak boleh disyirikkan dengan sesuatu apapun juga. Bahkan dengan nabi, bahkan dengan istri. Tidak boleh kita menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Kemudian awin nafi, yaitu isim nakirah pada pola kalimat nafyun. Nafyun itu artinya peniadaan. Contohnya bagaimana? Contohnya dalam
Surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala rafatha wala fusuqa wal isyan. Dan di dalam haji tidak boleh ada rafas. Rafas. Di situ rafas adalah isim nakirah, tidak ada alif lamnya, tapi pada pola nafyun, peniadaan dengan kata-kata la, tiada. Dan tidak boleh dalam haji itu ada rafas. Dalam negeri-negeri suci Mekah, Madinah, Palestina itu tidak boleh kita ada rafas. Rafas itu artinya pemikiran yang jorok atau ucapan yang kotor, hati yang kotor, berpikir untuk berbuat kerusakan atau zina dan sebagainya. Nggak boleh kita berbicara, berpikiran yang kotor yang mengundang syahwat di negeri-negeri suci itu. Wala fusuk, tidak boleh ada kefasikan, kemaksiatan, wal isyan, kemaksiatan dan seperti itu. Berarti maknanya umum. Sama sekali kita di negeri-negeri yang suci, di bulan-bulan haji, kita tidak boleh berpikiran jorok sedikit pun di tempat-tempat tersebut. Kemudian selanjutnya, an-nakiratu fi siyaqis syart, sebuah isim nakirah yang ada pada pola syarat. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-Taubah ayat 6. Dalam surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan kalau ada dari kalangan orang musyrik istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berilah dia perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, semoga dengan itu dia bisa banyak mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Itu ada kata-kata ahadun yang secara bahasa, secara nahwu maknanya itu satu. Ahad itu satu. Tapi di sini maknanya adalah semua kaum musyrikin. Kalau datang kaum musyrikin, mau satu, mau banyak, mau musyrik apa, musyrik itu, apabila mereka datang kok minta perlindungan kepada kaum muslimin, maka terima. Supaya dengan itu mereka bisa melihat kehidupan kaum muslimin dan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti maknanya umum. Kata ahad di situ nakirah, tapi pada pola jumlah syartiyah. Maka maknanya umum, bukan hanya satu. Bahkan kalau yang datang 10, 100, kemudian mau dia musyrik apa, musyrik Buddha, mau dia musyrik patung, mau dia musyrik dan sebagainya, jenis-jenis kemusyrikan, maka semuanya harus diterima perlindungannya dan dia bisa mendengarkan banyak kehidupan kaum muslimin dan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Selanjutnya yang keenam, al-mu'arrafu bil idhofah, isim ma'rifah dengan pola idhofah mudhaf mudhaf ilaih. Jadi kalau ada sebuah isim yang dia ma'rifah dengan pola mudhaf mudhaf ilaih, mudhaf mudhaf ilaih yang mudhaf ilaihnya ada alif lam, itu maksudnya. Seperti di sini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalimat ni'matallahi itu secara bahasa dalam ilmu nahwu dia kan mufrad. Nikmat Allah, nikmat itu kan mufrad, satu. Kalau engkau menghitung satu nikmat Allah, maka kau tidak akan bisa menghitung. Itu kalau kita terjemahkan dengan kaidah nahwu saja, tidak memperhatikan kaidah tafsirnya. Berarti di situ maknanya satu nikmat. Tapi ternyata enggak, itu maksudnya umum. Semua nikmat Allah tidak akan pernah kita bisa hitung. Begitu. Kemudian yang ketujuh, al-mu'arrafu bil alifi wal lam al-istiraqiyah. Al-mu'arraf bi al-istiraqiyah. Isim ma'rifah yang dengan menggunakan alif lam al-istiraqiyah yang mencakup semua anggotanya. Ya, alif lam pada umumnya yang maknanya adalah mencakup semua jenis dan anggotanya. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia pada kerugian. Berarti di situ maknanya umum. Innal insan berarti insan yang secara bahasa itu adalah mufrad, satu orang saja, tapi di sini maknanya umum, semua orang dalam kerugian. Begitu maknanya.
Jadi di sini perlu dipahami sekali, sangat-sangat perlu dipahami sekali bahwa pola kaidah nahwu itu nanti berbeda dengan kaidah tafsir dan usul fikih. Dari segi pemakna, kaidah yang ketiga, al-amu salah satu aqsam. Lafadz umum itu ada 3 jenis. Al-awwal, yang pertama, amun baqin ala umumihi. Sebuah lafadz umum yang baqin, tetap di atas makna umumnya. Jadi lafadznya tetap umum, tidak ada yang mengkhususkan dan tidak ada maksud lain kecuali maknanya umum. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu. Ayat ini maknanya adalah umum. Berarti memang tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah. La ilaha, tidak ada ilah sama sekali, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya umum. Dan tidak ada yang mengkhususkannya. Dalam artian tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah. La ilaha, tidak ada ilah sama sekali, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya umum. Dan tidak ada yang mengkhususkannya. Dalam artian tidak ada yang berani mengatakan ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala secara hak, secara benar. Dan tidak ada yang berani mengisbatkan itu dan menetapkan itu. Kecuali pasti akan salah sehingga dia masuk neraka. Itu disebut sebagai lafadz umum yang akan terus tetap umum. Seperti itu. Kemudian yang kedua, amun muradu bihil khusus. Sebuah lafadz yang umum tapi maksudnya adalah khusus. Contohnya di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada kisah Zakaria yang berdoa untuk bisa punya anak. Zakaria di situ berdoa dalam surat Ali Imran ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Dan memanggil seorang malaikat ketika Zakaria sedang sholat atau berdoa di mihrab. Kalimat malaikat di situ kan secara lafadz dan kaidah itu maknanya umum. Alif lam di situ maknanya umum. Sebuah isim yang dengan alif lam istighfaqiyah. Tapi ternyata kalau kita baca tafsirnya, maksud malaikat di situ adalah Jibril, satu orang, satu zat, yaitu Jibril. Ya memang kisahnya begitu. Nabi Zakaria dipanggil oleh Jibril ketika sedang di mihrab. Gitu. Itu disebut sebagai lafadz am yang bermaksud khusus. Kemudian selanjutnya yang ketiga, al-asalithu al-amu al-makhsusu atau amun makhsus. Sebuah lafadz umum yang ditaksis, dikhususkan di dalil atau ayat yang lain. Contohnya apa? Dalam juz 30 surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Demi masa sesungguhnya semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti itu lafadz umum, tapi kemudian ternyata ada dikhususkan di ayat yang lain atau di dalil yang lain. Itu ada 3 jenis lafadz umum. Lafadz yang tetap umum yang pertama, yang kedua lafadz yang umum tapi ternyata maksudnya adalah khusus. Yang ketiga, lafadz yang umum dan ada dalil lain yang mengkhususkannya. Begitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, ad-dhabitur rabi', kaidah yang keempat. Ya buqal 'amu 'ala umumihi ma lam yukhrijuhu mukhassasun. Sebuah lafadz umum akan tetap menjadi umum sepanjang tidak ada yang mengeluarkannya, dalil yang mengeluarkannya dari kekhususan. Ini kaidah. Jadi kalau lafadz itu umum, tidak boleh ada yang dikhususkan kecuali memang ada dalilnya. Begitu. Kalau ada larangan dan perintah berarti umum untuk semua kaum muslimin, semua kaum mukminin, kecuali ada yang mengkhususkannya. Begitu. Itu saja kaidah yang penting dalam masalah ini. Semoga bisa bermanfaat. Jazakallahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.